menjadi harapan yang baru. Oh, kan ku kejar panggilan dalamku. Oh, kan ku beri hidupku untuknya. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus, the light of the world. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus, the light of the Lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dipakainya, lebih kuat bersinar kuasanya. Lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dipakainya, lebih kuat bersinar kuasanya. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus, the light of the world. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus, the light of the world. Shalom teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel Roti Manis. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai memiliki kekuatan untuk bangkit dalam kondisi yang terpuruk. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Saya percaya sebagian daripada kita pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Bartimeus. Baik itu teman-teman sekalian yang mungkin pernah sekolah minggu atau mungkin teman-teman yang rutin ikut ibadah dimanapun juga. Nah, kalau ada istilah kemalangan nih ya, kalau ada istilah kemalangan yang paling tinggi atau tingkat tinggi, maka saya bisa sebut orang seperti Bartimeus itu adalah orang yang paling malang di dunia. Kenapa teman-teman semua? Karena menurut saya menjadi seorang yang sangat miskin dan harus mengemis aja itu udah sangat menderita. Bagaimana tidak menjadi seorang yang miskin dan harus mengemis ya, membutuhkan satu effort yang begitu keras, begitu kuat untuk menafkahi kehidupannya. Nah, ditambah lagi dia buta. Ya, Bartimeus buta teman-teman sekalian. Orang yang buta tidak memiliki kemampuan atau keleluasaan untuk bergerak. Dalam kemiskinannya Bartimeus harus mencari uang untuk menafkahi dirinya. Ia perlu bergerak untuk menghampiri pengunjung-pengunjung di Yeriko. Kita tahu Yeriko ini adalah kawasan yang begitu terkenal pada waktu itu dan banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan di zamannya juga. Ia perlu waktu untuk bertemu atau melihat orang-orang yang tepat ketika dia mengemis dan tidak menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Tapi Bartimeus tidak bisa. Kenapa? Ya dia buta. Bagaimana mungkin seorang buta bisa menentukan target yang tepat untuk dia bisa mendapatkan uang dalam mengemisnya itu. Nah, dia hanya bisa memasrahkan dirinya. Alkitab mencatat Bartimeus duduk di pinggir jalan. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Dia cuma bisa pasrah duduk di pinggir jalan. Tidak banyak yang dapat dia kerjakan selain hanya berharap pada kemurahan hati orang-orang yang lalu lalang di kota Yeriko. Suatu kali Yesus sedang melintas keluar dari Yeriko. Orang banyak mulai berkerumun. Suara-suara pasti rame bergemuruh. Orang-orang mulai berbicara atau membicarakan tentang Yesus.
Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang ajaib, Yesus yang melakukan mujizat. Oh, ada di sini, dia melintas. Oh, pasti suaranya ramai sekali. Sampai-sampai Bartimeus juga bisa mendengar kira-kira seperti itu. Bahwa pribadi Yesus yang luar biasa ini melintas keluar dari kota Yeriko. Dan Bartimeus juga pasti punya rasa penasaran untuk pengen tahu bagaimana sih rupa Yesus seperti itu. Bartimeus tidak mau kehilangan kesempatan. Pikirnya, saya boleh buta, tetapi saya masih bisa berbicara. Saya masih bisa berteriak meminta Yesus untuk menolong saya. Dengan tidak memusingkan orang-orang sekitarnya yang berusaha untuk membungkamnya, Bartimeus berseru memanggil nama Yesus. Dan bahkan semakin keras, ia berseru menyerukan nama Yesus untuk meminta belas kasihannya. Nah, Markus pasal yang ke-10 ayat 49 mencatat teman-teman sekalian. Yesus berhenti dan kemudian mulai memanggil dia. Ayat ke-51, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, kata Yesus. Dan Yesus, singkat cerita, menyembuhkan Bartimeus. Teman-teman sekalian, kehidupan tidak selalu berjalan dengan baik. Dan kondisi yang sulit dalam hal apapun juga dapat dialami oleh siapa saja. Sama seperti Bartimeus, mungkin engkau sudah duduk begitu lama tanpa sebuah pertolongan yang pasti. Engkau tidak dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Engkau tidak bisa melihat perubahan yang mungkin datang dalam kehidupanmu. Hatimu menjerit, tidak ada seorang pun yang mengerti dan mampu untuk menolong engkau. Meskipun kamu merasa terpuruk dan putus asa. Tetapi kenyataannya setiap persoalan-persoalan yang kita alami pada akhirnya membawa kamu menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Yang perlu kamu lakukan adalah taruh keyakinanmu kepada Tuhan bahwa Ia selalu berjalan bersamamu. Mulai bangkitkan semangatmu, tanggalkan jubah lamamu. Sama seperti Bartimeus, dia bangkit berdiri dan kemudian dia mulai menanggalkan jubahnya dia. Mungkin itu adalah cara hidup yang salah. Mungkin itu berbicara mengenai pola pikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau jubah yang lama mungkin berbicara juga mengenai pengalaman pahit masa lalumu. Atau cara pandang yang salah terhadap kemampuan dirimu. Engkau terlalu memandang rendah dirimu. Engkau terlalu melihat dirimu kecil. Engkau terlalu melihat dirimu tidak berharga. Tapi hari ini bangkit, tanggalkan jubah itu, lepaskan itu. Dan mulailah berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini datang kepada setiap kita semua. Datang kepadamu, teman-teman, sahabat channel Roti Manis. Sama seperti Yesus peduli kepada Bartimeus, demikian pula Ia, Tuhan, peduli kepada hidupmu. Yesus mau menolong hidupmu, Yesus mau memulihkan hidupmu, karena hanya Yesus saja yang sanggup memberikan pertolongan kepada setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.